Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday, selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, sedang menyaksikan ibadah ini, mengikuti ibadah ini secara online, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat hari ini kembali Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa beribadah, untuk bisa menikmati firman-Mu sebentar. Dan bukan cuma kami nikmati, tapi sungguh Tuhan membuka mata hati kami, mengubahkan kami, dan membawa kami kepada kedewasaan penuh. Kami siapkan hati kami, telinga kami untuk dengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanyalah perkataan yang berasal daripada-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siapkan hati kami untuk mendengar isi hati-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berbicara satu topik mengenai disciple atau murid, Saudara. Ya, kita dari awal tahun kita udah bicara tentang pola, tentang pemuritan, tentang fathering. Dan hari ini saya akan bicara soal great disciple atau murid yang hebat, murid yang besar. Wow. Saudara, setiap orang pasti ingin menjadi orang hebat, bukan? Saya percaya Anda juga ingin menjadi orang hebat. Saya juga. Semua orang kepengen menjadi orang hebat, betul? Paling tidak dianggap hebat. Kalau belum jadi hebat pun paling tidak dianggap hebat, gitu ya Saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, cuma untuk bisa menjadi seorang yang hebat, jalan Tuhan dengan jalan kita, dengan jalan dunia tidak sama. Karena firman Tuhan kan bilang tuh di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9, nanti Anda bisa baca. Firman Tuhan bilang, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku daripada jalanmu. Artinya Tuhan punya jalan yang berbeda untuk menuju hebat dengan cara dan pikiran kita yang dari dunia ini is totally different, tidak sama. Nah Saudara, suatu ketika murid Tuhan memperbincangkan dan mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Siapa yang great, yang hebat di antara murid-murid. Saudara, seringkali bukankah demikian Saudara, tanpa kita rasa atau kita sadar, maksud saya kita sadar tanpa sadar, kita suka begitu. Mungkin nggak seperti murid yang berani beradu mulut, berargumentasi, ngomong siapa yang lebih besar. Mungkin dalam pikiran kita, dalam hati kita pikir, enggak lah, saya kan beda sama dia, saya kan lebih bagus dari dia, saya kan lebih hebat dari dia. Tanpa disadari, sebagaimana yang minggu lalu saya bilang, dari hatinya Lucifer muncul aku hendak. Hati kita juga sama Saudara. Kadang-kadang, saya juga lebih hebat dari dia, saya kan lebih hebat dari dia, saya nggak mau dong samaikan sama dia. Mungkin aja seperti itu. Nah, kalau kita udah seperti itu, kita masuk di dalam trap ini, kita masuk dalam jebakan ini. Kita merasa seolah-olah kita itu yang lebih hebat daripada hamba-hamba Tuhan yang lain. Kita lebih hebat dari pekerja yang lain. Kita lebih hebat dari pelayan Tuhan yang lain. Sometimes kita seperti itu tanpa kita sadari. Mari kita lihat firman Tuhan. Peristiwa ketika murid-murid ini sedang berbincang-bincang. Di dalam Markus pasal 9 ayat 33-34. Firman Tuhan bilang begini. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, perhatikan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Jadi rupanya waktu dalam perjalanan murid-murid ngobrol nih Saudara. Yesus tanya waktu udah sampai di rumah. Apa yang kau perbincangkan tadi di tengah jalan? Saudara, rupanya Yesus nggak tahu. Tahu, tapi dibiarkan aja dia ngobrol. Sampai waktu di rumah ditanya nih Saudara. Tetapi mereka diam, mereka nggak enak, mereka diem Saudara. Karena mereka tahu mereka salah nih. Mereka ngomong nih ya. Sebab di tengah jalan tadi Saudara, mereka ngapain? Mempertengkarkan. Wah, bukan cuma memperbincangkan, mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Hati-hati loh Saudara, mungkin kita nggak bertengkar secara ngomongan. Enggak, lu lebih hebat, saya yang lebih hebat. Enggak begitu. Tapi di pikiran kita. Sadar nggak Saudara, ada orang-orang yang seperti itu. Makanya jangan heran Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang merasa dirinya lebih layak daripada yang lain. Pelayan Tuhan merasa lebih layak daripada yang lain untuk menerima posisi tertentu di dalam pelayanan Saudara. Saya lebih layak dari dia, harusnya saya, kenapa dia? Banyak yang seperti itu. Beberapa hamba-hamba Tuhan seperti itu. Bahkan mereka merasa terhormat, orang-orang seperti ini, kalau mereka dipromosikan. Kalau mereka ada dalam posisi tertentu dipromosi, wow, dia merasa terhormat. Ada yang begitu Saudara. Hati-hati loh Saudara. Kita mau belajar ya, yang namanya great disciple di dalam jalan Tuhan atau di pikiran Tuhan itu seperti apa. Saudara yang dikasihi,
Ada juga beberapa orang, ya hamba-hamba Tuhan yang merasa dan ingin dihargai dan dihormati. Semua orang ingin dihargai, ingin dihormati, betul? Tetapi tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, murid Tuhan, kepengen dihargai, dihormati karena posisinya. Karena dia dapat posisi, dia merasa dia pantas dihormati. Jadi orang kepengen dihormati, makanya berebut posisi. Ada juga orang yang kepengen dihormati berebut jabatan. Dengan dia banyak gelar, dia merasa dia bisa lebih dihormati. Dengan dia banyak dalam pelayanan, dia merasa dia bisa dihormati, bisa dihargai. Orang ada yang seperti itu. Padahal saudara, harusnya kita sebagai hamba Tuhan, sebagai murid, dihargai, dihormati bukan karena gelar, bukan karena posisi, bukan karena jabatan, bukan juga karena pelayanan, tapi karena kualitas diri kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Kualitas diri kita lah yang membuat kita pantas untuk dihormati, pantas untuk dihargai. Karakter kita, sikap kita, kedewasaan kita, iman kita, pengenalan kita akan Tuhan, kebenaran-kebenaran yang kita hidupi, itulah yang membuat kita pantas disebut dan layak untuk dihormati. Bukan karena kita punya posisi, bukan karena kita punya jabatan, bukan karena kita punya gelar. Walaupun semua itu nggak salah, posisi, jabatan, gelar, pelayanan, oke, fine. Tapi jangan kita mendapatkan kepengen mendapat hormat karena faktor itu. Kalaupun itu nggak ada, percaya nggak saudara, kalau kita punya kualitas diri kita, dewasa, karakter kita, iman kita, saudara, kebenaran yang kita hidupi, sikap kita, dalam kita menjalani kehidupan, reaksi-reaksi kita, orang akan hargai dari situnya. Makanya kenapa ada ayatnya Matius 7:21-23, kita nggak usah baca. Firman Tuhan bilang apa? Bahwa pada hari yang terakhir banyak orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Dan mereka bilang, aku sudah usir setan, sembuhkan orang sakit, mujizat dan sebagainya. Itu adalah pelayanan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Karena Tuhan lihat pribadinya. Halo, amin saudara. Tahukah saudara apa yang menjadi kriteria diaken? Kalau Anda baca yang Pak Paulus tulis, apa yang menjadi kriterianya penatua? Bukan jabatannya, tapi orangnya. Ada amin, saudara. Nah, kalau kita mau menjadi great disciple, it's not about position, bukan posisi, bukan jabatan, bukan pelayanan kita yang hebat, walaupun itu nggak salah, tapi orangnya. Amin, saudara. Yes. Nah, oleh karena itu saudara, di dalam Matius 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, kita nggak usah, Anda nanti bisa baca ya. Saudara, di mana di situ dikatakan, ada orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya apa? Posisi. Sampai akhirnya Tuhan bilang, turuti apa yang diajarin sama mereka, tapi jangan perbuatannya. Nah, ini orang adalah orang yang tidak bisa dihormati orangnya, tapi dia minta dihormati karena posisinya. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat baik-baik, it is not your position, it's not my position. Bukan posisi yang membuat kita dihormati, tapi diri kita yang membuat kita dihormati. Yang setuju boleh katakan amin. Karena itu saudara, ada satu quotation yang saya buat di sini. Dalam pelayanan, tidak ada tahta atau posisi, tidak. Yang ada adalah salib. Saya ulangi, dalam pelayanan tidak ada tahta atau posisi, yang ada itu salib. Jadi kalau Anda ngerti soal salib, baru Anda ngerti apa artinya great di dalam mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan jalan hebatnya Tuhan itu ada pola. Jalannya great dari Tuhan itu ada pola. Nah, polanya Tuhan, Anda mesti tahu, is a paradox. Adalah sebuah paradoks. Apa itu jalannya Tuhan kalau kita mau jadi hebat? Paradoks yang pertama adalah jalan menuju ke atas adalah turun ke bawah. Ya, Tuhan berkata, makin engkau merendahkan hatimu, merendahkan diri, makin ke bawah, engkau makin ditinggikan. Makanya Yesus yang taat mati di atas kayu salib, ditinggikan luar biasa. Jalan menuju besar, menjadi besar, to become a great, Anda harus jadi kecil. Menjadi terkemuka dengan cara membuat diri kita tidak berarti. Wow, itulah jalan Tuhan. Saya pernah menulis sebuah buku tentang paradoks kekristenan, dan sudah lama tidak diterbitkan. Nah, salah satunya adalah seperti ini, hidup ini paradoks. Jadi mau jadi orang yang hebat, mau jadi besar, mesti kecil saudara. Mau naik ke atas, turun. Haleluya. Amin saudara. Nah, kita akan melihat saudara apa yang Yesus katakan saudara kepada para muridnya yang mempertengkarkan soal siapa yang besar. Di dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28. Matius 20 ayat 26-28. Firman Tuhan bilang begini. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin jadi besar, mau great dalam bahasa Inggrisnya,
di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, to become a servant. Mau jadi besar, mau become a great disciple, mau jadi murid yang hebat, jadi pelayan. Halo, amin saudara. Saudara, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, to become the first, menjadi yang nomor satu, di antara kamu, hendaklah dia menjadi hambamu, jadi slave bahasa Inggrisnya. Budak, luar biasa itu saudara. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan dikatakan saudara, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus sedang memberitahu bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saudara, ini bicara soal hati hamba. Kalau Anda mau menjadi seorang yang besar, mau menjadi great disciple, menjadi orang yang nomor satu, mau dihormati, dihargai, bukan karena posisi, bukan karena jabatan, bukan karena gelar, tapi semata-mata karena diri kita. Bisa nggak kita menunjukkan bahwa diri kita itu layak dihormati, layak dihargai? Mungkin cara kerja kita, mungkin cara pikir kita, mungkin kita punya gaya hidup dan sebagainya. Karena itu saudara, biarlah kita punya hati seorang hamba. Bisa katakan amin? Ya, kalau kita melihat hati seorang hamba ini penting. The servant heart. Kalau ada istilah yang lain namanya servanthood, kehambaan. Itu juga sama saudara. Hati seorang hamba. Nah, kita lihat berikutnya saudara. Ada satu slide yang ada satu kutipan dari saya. Saya bilang begini, perhatikan baik-baik. Murid yang hebat memiliki hati yang siap. Siap apa? Diabaikan, diremehkan, dihina, sekalipun sudah melayani dengan baik. Haleluya. Saya ulangi baik-baik. Kalau mau jadi seorang murid yang hebat, murid yang hebat memiliki hati yang siap untuk diabaikan, dicuekin, diremehkan, dihina, sekalipun sudah melayani dengan baik. Kalau kita nggak melayani, terus pelayanan kita jelek, kemudian kita diabaikan, kita ditegur, itu nggak heran. Tapi ini udah pelayanan baik. Diabaikan, diremehkan, dihina, itu biasa bro. Haleluya. Nggak usah bilang bahwa jangan suka kritik saya. Gitu. Kamu lihat diri kamu, nggak perlu ngomong begitu. Halo, amin saudara. Orang kritik saudara, orang kritik saya. Nggak perlu kita ngomong, kenapa kamu mesti kritik saya? Nggak usah ngomong saudara. Artinya apa? Kita harus siap. Kalau kita balas kritikan orang, kita bilang, lu lihat diri lu, jangan lihat diri gua. Berarti kita tidak siap jadi seorang hamba yang hebat, murid yang hebat. Kalau hati kita siap dihina, siap diremehkan, siap diabaikan, itu baru menjadi a great disciple. It's about heart. Saya kan sering berkata begitu, saudara. Ya kan, saudara? Intinya itu adalah di masalah hati. Bisa katakan amin? Ada satu lagi kutipan, bukan kutipan saya, tapi saya coba kutip ini bagus, saudara. Ya, setiap murid, saudara murid, siap jadi murid, harus tahu apa? Bahwa identitas pelayan, servant, ya, melekat pada dirinya. Setiap murid harus tahu identitas sebagai seorang pelayan yang melayani itu melekat pada dirinya. Nah, apabila murid ini berpikir berbeda, bukan seperti itu, nggak mau jadi pelayan, ia berada dalam keadaan bahaya secara spiritual. Dan ia pasti akan mengabaikan karakter sejati dari panggilannya sebagai seorang pelayan Tuhan. Jadi orang ya, kalau nggak sadar kalau dia pelayan Tuhan ya, kita harus tahu loh, identitasnya ini kita hamba. Saya ini hamba, saudara ini hamba, kita ini semua hamba Tuhan. Harus ingat itu saudara. Mau di posisi kayak apapun kita harus ingat. Amin saudara. Ya saudara yang dikasih Tuhan, dan kalau kita nggak pernah berpikir seperti itu, maka kita sedang ada dalam kondisi yang berbahaya secara spiritual. Dan karakter kita yang sejati sebagai seorang pelayan Tuhan nggak akan ada. Hati-hati saudara. Be careful. Mau jadi hebat, nah, dengarkan lanjut saudara. Nah, beberapa ayat firman Tuhan saya mau katakan kepada saudara. Bagaimana seorang Maria merasa dirinya adalah hamba Tuhan. Maka itu saudara, ketika malaikat datang kepada dia bahwa dia akan hamil dan punya anak, dia nggak ngerti. Tapi dia begini, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dia tahu dia itu melekat benar hamba Tuhan dalam dirinya. Jadi padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, Anda harus belajar bahwa seorang hamba, seorang murid punya karakteristik hamba.
Bisa katakan amin. Haleluya. Sampai di sini Anda paham, saudara. Betapa pentingnya hati hamba yang siap untuk diabaikan, siap untuk diremehkan, siap untuk dihina. Sekalipun kita sudah melayani begitu baiknya. Dikritik biasa, nggak usah balas kritikan orang. Dicibir, diledekin, diremehkan, biarin aja. Karena memang kita adalah hamba. Coba lihat di dalam Lukas 1 ayat 38. Saudara, dalam Lukas 1 ayat 38 ada di dalam Lukas 17 ayat yang ke-10 ada satu cerita, saudara. Bagaimana, saudara, hamba yang pulang dari ladang, saudara, ya. Terus kemudian apakah dia lakukan apa yang harus lakukan? Dia harus menyediakan makanan. Begitu buat majikannya. Demikian di dalam Lukas 17 ayat yang ke-10. Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hamba ini melakukan tugas dengan baik loh. Bukan yang nggak baik, sudah baik. Dari ladang dia kerja, dia pulang ke rumahnya, dia sediain makanan buat majikannya. Dia bilang udah segala sesuatu yang ditugaskan dengan baik. Hendaklah kamu sebagai hamba berkata begini. Apa yang dikatakan? Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Tuh, itu hamba, saudara. Itu baru great disciple. Haleluya. Di era sekarang, orang tuh nuntut hak. Nuntut bagian saya. Saya layak dong, saya begini. Enggak, kita itu sebenarnya, saudara, enggak layak, justru dilayakkan sama Tuhan. Itu namanya grace. Itu yang namanya kasih karunia. Amin, saudara. Saya sangat percaya servanthood atau kehambaan adalah pola Alkitabiah yang harus dihidupi oleh setiap murid Kristus. Amin. Saudara mau hidupi itu? Yes. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Kenapa ada orang-orang tertentu ya? Ada orang-orang tertentu ya. Itu nggak biasa atau nggak tersedia untuk melayani. Nggak terbiasa untuk melayani. Menganggap pelayanan ini beban. Menganggap pelayanan itu beban. Merepotkan, bikin capek, ngeganggu waktu kita, gitu loh. Ada orang-orang gitu, seperti gitu. Ada, saya perhatikan dari pelayanan saya dari awal sampai sekarang saya lihat ada menganggap itu beban, melelahkan, capek, ganggu, gitu loh, ya. Tapi dia lupa bahwasannya berkat dan kehidupan yang dia terima, kebaikan dari Tuhan, itu betapa luar biasanya. Begitu mudah untuk lupa itu. Hanya mengatakan, pelayanan mah merepotkan lah, ngeganggu lah, bikin susah lah, beban lah. Mau tahu kenapa? Karena adalah salah satu karena selfishness kita. Karena kita hanya ingat diri kita sendiri. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan yang namanya individualisme. Ini harus hati-hati, saudara. Makanya ya, jangan kita jadi orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, ya, menjadi orang yang mengembangkan sebuah culture, sebuah budaya yang gak baik. Apa itu culture yang gak baik? Culture yang gak baik itu mengeluh, menggerutu, nunjukin kesalahan-kesalahan. Hati-hati, saudara. Jangan jadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, anak Tuhan, orang Kristen yang mengembangkan budaya seperti ini. Mengeluh, menggerutu, nunjukin kesalahan. Hati-hati, itu api asing. Itu api asing yang membahayakan secara spiritual. Buat saudara pribadi, kita pribadi yang melakukannya, maupun secara bersama. Hati-hati Bapak Ibu. Karena sumbernya individual. Saya ngomong ini masih ada connectingnya dengan yang minggu lalu saya bicara soal why obedience. Itu sebabnya hati-hati Bapak Ibu. Kita nggak akan bisa melayani dengan penuh sukacita, melayani dengan sungguh-sungguh, nggak akan pernah bisa melayani dengan sukacita dan sungguh-sungguh kalau kita tidak punya gaya hidup menyangkal diri dan pikul salib. Ingat tadi saya bilang, pelayanan itu bukan tahta, it's a salib. Amin. Nah, berita yang seperti ini banyak orang gak suka, saudara. Tapi Anda perlu dengar ini. Mau menjadi seorang murid yang hebat, ya itu, bukan tahta, tapi salib. Bisa katakan amin. Nah, kalau kita udah ngerti ini, baru kita ngerti apa artinya
pelayanan. Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani kok. It's a paradox. Mau menjadi orang yang hebat, mau menjadi besar, mau diangkat Tuhan, ya harus jadi hamba. Amin. Yes. Nah, ada satu kutipan lagi dari saya. Saya berkata, kutipannya begini, saudara. Kehambaan atau servanthood adalah jalan untuk memerdekakan pelayan Tuhan dari individualisme. Paham tentang individualisme itu. Egois lah, semua mikirin diri sendiri lah, kepentingan diri sendiri, itu individualisme. So, kehambaan menjadi seorang hamba Allah, itu akan membuat kita merdeka. Memerdekakan saudara dan saya sebagai pelayan Tuhan dari individualisme ini. Jadi, saya dorong Anda, bangun pola ini dalam hidup saudara. Selama 1 tahun ini dan seterusnya ke depan, sebagai transformation, bahwa kita sebagai seorang hamba. Haleluya. Amin, saudara. Yang paling gampang, mau nggak cuci piring bekas orang lain? Mau nggak? Loh, kita harus belajar. Mau nggak kita membersih-bersihkan sesuatu? Mungkin Anda bertanya, loh, Anda harus belajar. Saya sudah lewatin itu dan saya tetap masih mengerjakan. Even sampai sekarang. Bapak, Ibu, Saudara, kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa kehambaan itu penting buat saudara. Makanya kenapa pelajaran kehambaan kadang-kadang sudah hilang dari gereja, tidak lagi sering didengungkan. Kita perlu dengar ini untuk kembali lagi menjadi seorang great disciple, murid yang hebat. Yesus rela mati di atas kayu salib loh. Iya, dia menjadikan dirinya hamba, bahkan rela mati di atas kayu salib. Filipi 2 kita lihat. Firman Tuhan Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan begini ya, saya bacakan ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, lihat, dalam rupa Allah loh, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya dia melepaskan haknya sebagai Allah. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan diri, dalam bahasa Inggrisnya he made himself of no reputation. Dia tidak lagi menganggap dirinya itu perlu mempertahankan reputasi. Inilah seorang hamba, saudara. Yang tadi saya bilang, hamba-hamba yang tidak berguna. Lukas 17 yang tadi kita baca. Walaupun kita sudah kerjain yang baik, bisa nggak kita ngomong begitu? Kadang-kadang bilang, lah saya udah kerja baik-baik kok diginiin. Nah, kan gitu. Kalau Anda nggak siap seperti begitu untuk menghadapi seperti ini, udah kerja baik-baik kok bukannya dihargai malah diginiin, Anda nggak ngerti Lukas 17. Kita nggak akan ngerti yang namanya hamba. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus kasih contoh itu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib itu adalah satu kematian yang nggak bagus sebenarnya. Itulah sebabnya Allah sangat apa? Meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mau tinggi, mau naik ke atas, turun ke bawah. It's a paradox. Bisa katakan amin? Saudara mengerti di sini? Saudara bisa melihat gak? Kata dalam hidupmu bersama tadi, kalau kita baca di dalam Filipi barusan tadi, itu punya pengertian ya, hidup dalam hidupmu bersama. Artinya kehambaan itu harus menjadi gaya hidup. Dalam hidup bersama-sama itu harus jadi hidup. Itu menjadi gaya hidup, bukan cuma tampilan. Bukan cuma tampilan, bukan cuma sebuah tindakan. No. It's not about tampilan juga di depan orang. Enggak, itu harus jadi gaya hidup. Bisa katakan amin. Haleluya. Anda siap menjadi hamba yang hebat? Murid yang hebat? Great disciple? Siap? Ya, harus jadi seorang hamba. Hati ini harus siap. Jadi saudara, kalau orang ngomong apa sama kita, itu nggak ada rasa lagi. Kalau bahasanya mati rasa. Ya, hidup lama kita sudah mati. Nggak gampang tersinggung. Ya, betul saudara. Coba cek hatimu.
Kalau Anda peka dengan omongan orang, tersinggung, ini, itu, segala macam, dan melayani Tuhan, kita nggak siap menjadi great disciple. Jadi orang mau ngomong apapun, nggak usah gampang terluka. Biaran aja. Saya harus tunjukkan saya nggak seperti yang dia ngomong. Kenapa mesti begitu? Nggak harus begitu. Karena yang membela saudara dan membela saya adalah Tuhan. Bukan kita sendiri yang membela. Pembelaan itu datang dari Tuhan. Yang promosikan itu dari Tuhan. Bukan dari barat, bukan dari timur, bukan dari padang gurun datangnya promosi atau peninggian. Tuhan adalah hakim yang adil. Yang satu ditinggikan, yang satu direndahkan. Begitu firman Tuhan bilang. Amin. Mau menjadi seorang murid yang hebat? Bagaimana? Mari kita lihat. Ciri murid yang hebat. Great disciple. Nomor 1. Kalau Anda mau menjadi seorang murid yang hebat, Anda harus jadi hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Anda harus jadi hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Paulus berkata dalam Galatia 1 ayat 10, nanti Anda lihat bahwa dia katakan bahwa aku tidak mencoba berkenan kepada manusia. Kalau aku masih mencoba berkenan pada manusia, aku ini bukan hamba Kristus. Bapak Ibu, pada akhirnya, di ujung-ujungnya adalah Anda dengan Tuhan, bukan Anda dengan orang yang Anda layani. Ada sebuah kutipan dari seorang yang dikenal bernama Mother Teresa. Dia bilang, berbuat baiklah kepada setiap orang. Dan apabila kamu menerima balasan yang tidak baik dari orang-orang itu, tetap berbuat baik. Karena pada akhirnya dia berkata, urusannya adalah antara engkau dengan Tuhan, bukan antara engkau dengan mereka. Tuhan menilai perbuatanmu, bukan mereka yang menilai. Bisa katakan amin. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan berarti kita ini kalau mau great disciple harus punya hubungan dong sama Tuhan. Harus tahu isi hati Tuhan dong. Harus tahu pikiran Tuhan dong. Harus intim dengan Tuhan dong. Harus belajar dipimpin oleh Tuhan dong. Bukan oleh emosi dan ambisi kita. Kalau kita sebagai hamba Tuhan berarti kalau kita ketemu orang yang kita layani, bukan kita manfaatkan untuk kita dong. Tapi kita mau membuat orang-orang ini bisa kenal Tuhan dan bahkan menemukan tujuan hidupnya dan destininya di dalam Tuhan. Begitu kan? Jadi kita melayani mereka supaya mereka menjadi umat Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan nantinya. Bahwa orang itu bisa dipakai Tuhan lebih hebat dari kita, bisa saja. Bisa saja. Halo, amin saudara? Yes, kadang-kadang orang yang dibawa sama seseorang, si A bawa si B ke dalam Tuhan. Bisa-bisa si B-nya yang lebih terkenal dari si A. Nggak masalah. Amin, saudara. Jadi kita harus tahu, saudara. Keinginan kita adalah keinginan Tuhan. Jadi kita memenuhi apa yang menjadi keinginan majikan kita, yaitu Tuhan. Kita kepengen menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Begitu kan? Ya itulah hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Sehingga kita lupa bahwa kita setia sama Tuhan. Bisa katakan amin, saudara? Kita ini pada akhirnya akan menerima upah dari Tuhan. Apakah saudara hari ini melihat diri Anda sebagai seorang hamba Tuhan? Atau saudara melihat diri Anda lain? Kalau mau menjadi great disciple, pastikan saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Dimanapun Anda berada, bukan cuma di gereja, bukan cuma waktu pelayanan. Di rumah juga hamba Tuhan, di pekerjaan juga hamba Tuhan, dalam hidup sehari-hari juga hamba Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. So, itu adalah yang pertama. Ciri yang pertama, great disciple. Amen? Yang kedua, great disciple adalah tidak mementingkan diri sendiri. Tadi saya bilang kehambaan itu memerdekakan saudara setiap pelayan Tuhan dari individualisme. Sulit sekali lagi untuk menjadi great disciple karena segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita layani, yang kita pikirkan diri kita. Gua nggak mau tahu dah sama yang lain, gua nggak terserah dah, yang penting gua nggak begitu, gua maunya begini, gua dapat begini. Itu bahasa sehari-harinya seperti itu. Terserah dah, saya udah nggak mau tahu lagi dengan apa yang ada, tapi saya cuma mau tahu tentang diri saya. It is not hamba.
itu artinya kita masih memikirkan ambisi pribadi kita. Amin. Ada seorang tokoh, saya nggak usah sebut namanya. Nggak enak, soalnya namanya orang ini cukup ada kontroversi, saudara ya. Dia pernah ngomong begini, saudara. Ya, dia pernah jadi menteri diangkat di pemerintahan sebelumnya, saudara. Dia pernah bilang begini, saya ini sudah menolkan masa depan saya. Saya sudah menihilkan masa depan saya. Saya melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Keren itu. Kata-kata itu termasuk keren buat saya. Yes, apakah benar atau enggak itu urusan kedua. Hal artinya gini, kalau Anda menjadi hamba Tuhan, pikirkan omongan itu baik-baik. Anda tidak lagi memikirkan diri sendiri. Paulus berkata, hidup bagiku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Ayat itu. Bisa nggak kita melihat itu? Atau kita masih reserve sesuatu buat diri kita? Minta sesuatu untuk bisa dihormati, dihargai. Saudara, sekalipun kita tidak dihargai, sekalipun kita tidak dihormati, Tuhan angkat saudara. Kalau Anda punya hati seorang hamba. Siapa yang tahu Daud yang ada di menggembalakan beberapa domba saja? Tapi kalau Tuhan mau angkat dia, nggak ada yang bisa tahan, saudara. Promosi datangnya dari Tuhan. Mau menjadi great disciple, jangan mentingkan diri kita sendiri. Kita harus peka dengan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Paulus berkata, saudara, bahwa apa yang dia lakukan untuk menyenangkan manusia bukan untuk kepentingan dirinya. Anda bisa baca 1 Korintus 10:33. 1 Korintus 10 ayat 33. Anda bisa lihat bahwa dia untuk orang lain, peka untuk orang lain. Sebab begini, saudara, semakin kita peka dengan orang lain, semakin kita mau mencoba memenuhi keinginan, kebutuhan yang kita lihat, ada keperluan, kita isi. Apakah itu pelayanan, apakah itu yang namanya pengajaran, apapun yang Anda isi, kebutuhan yang ada Anda isi. Percaya nggak? Segala kebutuhan kita Tuhan akan penuhi. Itu terjadi, saudara, dalam Kejadian pasal 18. Ketika Abraham di tengah terik matahari, di depan tendanya dia melihat ada 3 malaikat datang. Yang adalah gambaran Tritunggal. Nah, ketika itu Abraham bilang, jangan keburu-buru di sini istirahat. Dia kasih air, dia kasih makanan yang enak. Dia memenuhi kebutuhan 3 malaikat ini. Setelah itu malaikat itu bertanya, di mana istrimu? Sarah ada di dalam tenda. Saudara, karena dia mengisi kebutuhan sorga, dia mengisi kebutuhan orang, maka apa yang menjadi kebutuhannya dipenuhi oleh Tuhan. Abraham gak minta kalau dia mau punya anak, enggak. Dia bilang tahun depan Sarah akan punya anak. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Karena itu, saudara yang dikasihi, mari kita belajar, saudara, peka dengan orang lain, perasaan orang lain. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yes. Yang ketiga, kalau Anda mau menjadi seorang great disciple, seorang murid yang hebat. Anda siap menjadi seorang murid yang hebat? Amin. Layanilah dengan rela hati dan penuh pengabdian. Enggak setengah-setengah. Full heart. Dari dulu orang bilang, yang penting full heart bukan full time. Ya oke lah orang mau ngomong begitu. Tapi kalau Anda full time ya harus full heart. Amin. Dan kita adalah full time untuk Tuhan. Dimanapun kita berada, full time untuk Tuhan. Jangan sampai, saudara, kalau di gereja kita betul-betul full untuk Tuhan, di luar gereja kita full untuk yang lain. Enggak gitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam 1 Petrus 5 ayat 1 dan 2, saya akan bacakan ya. Saya akan bacakan saja buat saudara. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 2. Begini firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Karena saya rasa ini penting untuk Anda baca, untuk Anda perhatikan. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ayat 2 dia bilang begini, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa. Jangan pakai paksaan, tetapi juga dengan sukarela. Jangan paksa, jangan terpaksa, tapi sukarela. Sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Anda harus belajar, saudara, menjadi seorang yang rela hati dalam melayani. Dan mengabdi sepenuh hati. Anda harus tahu bahwa pelayanan itu adalah pengabdian.
Amin, saudara. Makanya guru sering disebut pahlawan tanpa nama. Yes, pahlawan yang gak dikenal, tapi dia banyak menanamkan sesuatu di masa kecil kita. Itu pengabdian, saudara. Saudara bisa melihat bagaimana guru-guru yang ada di daerah-daerah, di desa-desa, bayarannya berapa sih, tapi dia sungguh-sungguh mengajar. Itu pengabdian. Bisa nggak saudara kita menjadi seorang yang melayani bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa. Ingat baik-baik saudara. Saya sering ketemu ya, pelayan-pelayan Tuhan bukan cuma hanya di gereja GKS, tapi di mana-mana saudara. Di banyak gereja saya lihat, banyak yang mengeluh, komplain ini itu. Saya kadang-kadang suka heran saudara. Ngerti nggak sih dia ini bahwa dia ini melayani? Saudara, kalau Anda tahu Anda melayani, itu namanya all out. Saya pernah diundang dalam sebuah retreat. Udah lama sih ya. Retreat para pendoa. Temanya dahsyat saudara. All out or you are out. Begitu temanya. Saya dikasih tema begitu. Saya bilang, wow keren juga nih. All out or you are out, kata dia. Yes. Kita harus all out. Kita harus betul-betul saudara kerjakan sesuatu dengan tanggung jawab penuh sukacita. Saudara, melayani itu hak istimewa. Anda dikasih kesempatan untuk melayani, bukan untuk menyulitkan kita yang melayani, bukan. Tapi itu adalah hak istimewa. Untuk apa hak istimewa? Kita bisa mempraktekkan iman. Loh, kalau kita nggak melayani, kita nggak punya kesempatan untuk praktekkan iman loh. Kita nggak punya kesempatan untuk praktekkan murah hati. Dengan kita melayani, kita belajar murah hati. Kita belajar mempraktekkan iman. Kita mulai mengerti, oh ada orang-orang seperti ini yang perlu ditolong. Oh, kita perlu peduli dengan orang. Oh, ternyata ada orang yang sulit ya diajarin kayak gitu. Ada yang keras tengkuk, ada yang bebal dan sebagainya. Kita belajar dengan berbagai macam orang. Dan kita belajar untuk berbelas kasihan kepada mereka. Kita mulai belajar melatih kepekaan kita dengan Tuhan. Bagaimana menolong mereka, mendoakan mereka. Pelayanan itu hak istimewa. Nah, kalau kita bisa melayani dengan kerelaan hati, dengan pengabdian, saya percaya Anda akan dibawa naik ke atas menjadi great disciple. Siapkah saudara untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain? Berbuah, berdampak lewat pelayanan yang dimulai dari hati. Kita tidak pura-pura. Kita tidak karena saya diminta sama pastor, karena saya diminta sama pemimpin, ya udah saya kerjain aja. Tapi kerjainnya mau-mau enggak gitu, tau gak? Bahasanya orang Jakarta tuh, mau-mau enggak gitu loh. Artinya setengah hati gitu, enggak sungguh-sungguh. Saudara ingat baik-baik, Anda bukan melayani seorang pemimpin, tapi Anda melayani Tuhan. Makanya Paulus pernah bilang bahwa bagi hamba-hamba yang bekerja, ya, bekerjalah seperti kepada Kristus. Karena upahmu engkau terima dari Tuhan. Apakah kita rela melayani? Apa susah? Apa jadi beban? Di dalam tahun ini transformasi dan kemenangan, saya dorong kita semua. Ayo, jadilah pelayan Tuhan yang rela hati, penuh pengabdian. Sehingga mau jadi apapun dalam hidup ini gak gampang tersinggung, gak gampang marah, gak gampang ngomong yang negatif. Hati-hati saudara. Saya mau ulangi lagi ngomongan saya tadi. Orang-orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan yang mengembangkan budaya, mengeluh, bersungut-sungut, nunjuk kesalahan sini sana, itu sebenarnya adalah api asing. Hati-hati loh. Dan bukan cuma api asing, itu membahayakan secara spiritual. Mau melayani secara rela hati, penuh pengabdian. Amen saudara. Haleluya. Great disciple. Yang keempat, kita harus punya kerendahan hati. Well, saudara, kerendahan hati ini luar biasa. Ini adalah pilihan. Mau sombong atau mau rendah hati, itu pilihan. Bukan hasil doa. Oh Tuhan, biarlah Tuhan Engkau ajarin kami Tuhan. Aku mau berdoa supaya aku bisa rendah hati. Amin. Habis gitu kita putusin kita mau sombong. Ya tetap aja sombong. Yakobus 4 ayat 10 berkata, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Jalan menuju ke atas adalah turun ke bawah. Bisa nggak kita punya hati yang berkata, didik hatimu untuk punya kerendahan hati. Lucifer memberontak karena hatinya sendiri dibiarkan. Dia mau punya ambisi, punya posisi.
melebihi para bintang, para malaikat, melebihi Tuhan, menyamai Tuhan. Masih ingat khotbah saya minggu lalu, saudara? Bapak ibu saudara punya kerendahan hati. Nggak suka memperlihatkan bahwa dia tuh orang yang hebat. Orang yang akan tahu bahwa kita ini layak dihormati, dihargai atau tidak. Bukan karena kita punya posisi. Bukan karena kita punya jabatan. Bukan karena kita punya pelayanan. Bukan karena kita punya gelar. Sekalipun semua itu baik, sekali lagi saya ulangi itu. Punya kerendahan hati. Karena orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang mudah diajar. Orang yang rendah hati adalah orang yang peka dengan kondisi di sekitarnya yang sedang dia alami. Amin, saudara. Dia tahu kalau dia sedang dilatih. Dia tahu kalau dia sedang diajar. Dia tahu dia sedang dikoreksi. Dia terus sedang itu sedang kalau bahasanya tuh lagi diamplas gitu loh, saudara. Lagi dibentuk. Siap punya kerendahan hati seperti itu. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak gampang meremehkan orang lain. Saya lebih hebat dari dia. Itu terjadi pertengkaran dalam hati itu, saudara. Siapa yang lebih besar? Jangan sampai kayak begitu. Katakan amin. Haleluya. Siap menjadi great disciple. Saya dorong Anda, biarlah khotbah ini bukan cuma sekedar Anda dengar, tapi Anda renungkan dan Anda praktekkan. Terakhir yang kelima, ciri yang kelima, menjadi seorang great disciple adalah bisa dipercaya, bisa diandalkan. Orang yang bisa dipercaya, bisa diandalkan. Saya tertarik ada satu Paulus berkata dalam 1 Korintus 4 ayat yang kedua, dia bilang begini, yang akhirnya dituntut, 1 Korintus 4 ayat 2 ya, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara bisa dipercaya dalam hal keuangan? Saudara bisa dipercaya dalam hal tanggung jawab? Apakah kita bisa dipercaya dalam hal hubungan dengan sesama? Apakah kita bisa dipercaya ketika kita dikasih sebuah jabatan, sebuah posisi? Apakah kita bisa dipercaya? Apakah kita bisa bertanggung jawab? Bisa diandalkan? Punya nggak komitmen kita? Dan seterusnya. Jadi hari ini saya lagi mau membahas, yuk jadilah para murid yang bukan cuma hanya sekedar kepengin melayani dan gak ngerti lagi, udah mau melayani terus gak ngerti lagi pelayanan seperti apa. Jangan seperti itu. Yuk mari kita belajar to become a great disciple. Saya percaya Anda bisa, kita semua bisa. Kita semua sedang belajar menuju kesempurnaan. Amin, saudara. Karena panggilan tertinggi kita adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Ingat ngomongan saya mau ulang lagi karena ada hal-hal yang penting yang saya perlu ulangi buat saudara. Saudara dan saya bukan dihormati, bukan dihargai karena jabatan, karena posisi, karena gelar, karena pelayanan, karena pencapaian. Bukan itu. Itu urusan yang kedua. Yang pertama, saudara dihargai, saudara dihormati karena dirimu sendiri. Karakter, bisa dipercaya. Yang ini, 5 hal ini, Anda harus belajar. Anda betul-betul menjadi seorang hamba Tuhan, bisa menunjukkan kalau Anda ini adalah seorang hamba Tuhan, betul-betul hamba Tuhan. Bukan hanya mau menyenangkan manusia, melayani manusia. Anda betul-betul tidak mementingkan diri sendiri. Dan Anda melayani dengan rela hati, mengabdi sepenuh hati. Dan Anda punya kerendahan hati. Bisa dipercaya, bisa diandalkan. Saya percaya kalau Anda seperti ini, you are a great disciple. Anda siap menjadi great disciple? Haleluya. Saya berdoa seluruh orang yang mendengarkan khotbah ini, terutama jemaat yang ada di GKI Light to the Nations. Saya berharap Anda betul-betul menjadi murid-murid yang hebat. Yang tidak mengikuti cara dunia, tapi hebat di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini aku berdoa, biar setiap umat-Mu, setiap kami yang mendengar firman-Mu, kami mau belajar menjadi great disciple, murid yang hebat. Bukan menurut pikiran kami, tetapi menurut apa yang Kau sudah tentukan menjadi pola sebagai seorang murid. Tuhan, banyak hal yang harus kami lepaskan dari hidup ini. Banyak hal yang kami harus betul-betul belajar untuk memikul salib pik dan bahkan Tuhan menyangkal diri. Kami harus belajar Tuhan untuk mengerti bahwa hidup ini sebagai hamba-hamba
Tuhan yang hanya melakukan tugas. Tuhan, segala berkat, segala kemuliaan datangnya daripadamu. Promosi datang daripadamu. Berkat datang daripadamu. Perkenanan juga berasal daripadamu. Kami hanya melakukan tugasmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan, Amin. God bless you.